Semua orang di internet pernah dengar soal balerina Cappuccina, fenomena horor viral yang bikin netizen bergidik gara-gara boneka balerina yang bisa menari sendiri di tengah malam. Tapi, kali ini kita nggak bakal bahas balerina seram yang jadi bahan konten creepy di TikTok itu. Bukan, yang satu ini bukan muncul di kamar kosong, tapi di layar lebar, dan dia nggak cuma menari dengan indah, tapi juga membunuh dengan dingin. Bayangin, sosok penari balet yang luas dan anggun, tapi tiap gerakannya diiringi darah dan ledakan. Inilah kisah seorang wanita yang tumbuh dalam dunia penuh luka, lalu disulap jadi mesin pembunuh dengan ketepatan koreografi seorang prima balerina. Ketika dendam jadi motivasi dan keindahan seni bersatu dengan kekejaman dunia bawah tanah, apa yang akan tersisa dari kemanusiaannya? Hai Sources, selamat datang di channel Klik Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini, Minsource mau bahas salah satu film terbaru dari universe John Wick, yaitu Ballerina. Tapi sebelum itu, Minsource perlu ingatkan dulu kalau video ini mungkin berisi beberapa spoiler. Jadi, buat kalian yang nggak mau kena spoiler, silakan nonton dulu filmnya di bioskop, baru balik lagi ke sini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Judul film ini tuh bisa banget bikin orang salah paham. Bisa-bisa filmnya malah ditonton sama anak-anak kecil yang ngira ini kayak Frozen. Terus pada datang rame-rame ke bioskop bareng orang tua mereka pakai baju tutu glitteran dan mahkota plastik. Padahal yang mereka tonton malah Keanu Reeves mukulin preman gendut pakai pistol customnya yang serem banget. Tapi emang itu niatnya sih. Di sini keanggunan balet dicampur sama brutalnya bela diri. Jadi ini spin-off dari semesta John Wick, semacam episode tambahan yang nyelip di antara film John Wick ketiga dan keempat waktu si John Wick lagi sembunyi dan nyembuhin luka-lukanya. Nah, di momen itu muncullah tokoh baru, cewek misterius yang jago nari klasik tapi juga jago ngelawan. Namanya Eve. Diperanin sama Ana de Armas yang emang udah stylist dari sananya. Naskahnya ditulis sama Shea Hayton yang udah biasa di dunia John Wick. Disutradarain Len Wiseman. Eve ini udah dikenalin sama dunia kekerasan dari kecil banget. Mirip kayak karakter kecilnya Natalie Portman di film Leon. Atau bahkan kayak John Wick muda sendiri. Jadi sejak kecil, dia udah diam-diam dilatih buat pakai senjata dan bela diri. Bersamaan sama dia belajar balet juga. Soalnya katanya kedisiplinan di dunia balet itu bisa nyambung banget sama dunia hajar-hajaran. Semua ini terjadi abis ayahnya dibunuh sama sekte aneh dipimpin sama orang creepy bernama Chancellor, diperanin Gabriel Byrne. Si Eve kecil yang jadi yatim piatu akhirnya dipungut sama kelompok Ruska Roma dipimpin sama si The Director, diperanin Angelica Huston yang galak dan dingin banget. Di sana Eve tumbuh besar di dunia balet yang penuh kekerasan dan ambisi, di mana sumber pemasukan utamanya tuh dari bayaran buat ngebunuh orang. Tapi selama itu juga, Eve nyimpen dendam yang dalam banget ke kelompok aneh yang udah ngebunuh ayahnya. 4 film John Wick sebelumnya tuh makin lama makin berat ditonton. Apalagi ngelihat Keanu makin werewolf mode dengan jenggotnya yang makin gondrong sambil terus ngelus-ngelus senjata. Tapi sekarang, Ana de Armas datang bawa suasana baru. Dia punya aura cerdas dan nyolot yang cocok banget di layar. Nah, soal baletnya sendiri sih fokusnya ke Swan Lake dari Tchaikovsky. Gak salah sih, bagus juga. Tapi kalau franchise Ballerina ini mau dilanjutin ke film-film selanjutnya, semoga aja bakal dipilih karya-karya balet yang beda dan kita bisa lihat The Armas tampil beneran di atas panggung pakai tutu, bukan cuma nambahin jumlah orang yang dia habisi. Eve diperankan oleh Ana de Armas adalah sosok yang pertama kali muncul secara singkat dalam John Wick Chapter 3 Parabellum sebagai penari balet yang disiapkan menjadi assassin oleh organisasi Ruska Roma. Sama seperti Wick yang mendapatkan pelatihan serupa di Ballerina, kita menyaksikan kisahnya berkembang. Ia dibesarkan oleh The Director, Angelica Huston, setelah ayahnya dibunuh lalu diasah menjadi pembunuh balet yang memburu pembunuh orang tuanya. Ian McShane kembali sebagai Winston Scott, sosok kunci yang selama ini mengawasi Eve sejak kecil. Dalam film ini, Winston menjadi penghubung antara Eve dan dunia Wick, bahkan memasang John Wick sendiri dalam upaya memenangkan konflik antara Eve dan Ruska Roma. Pada klimaksnya, Wick justru memilih mendukung Eve, bukan memburu, dan memberinya kesempatan untuk membalaskan dendamnya sebelum situasi memuncak. Ruska Roma adalah kelompok rahasia dalam semesta John Wick yang berperan sebagai organisasi pengasuh dan pelatih pembunuh bayaran. Kelompok ini berasal dari latar budaya Romani, Gipsi Eropa Timur, dan di dunia John Wick, mereka sangat berpengaruh dalam jaringan bawah tanah para assassin. Dalam John Wick Chapter 3 Parabellum, Ruska Roma dipimpin oleh seorang wanita bernama The Director
yang juga menjalankan sebuah panti asuhan dan sekolah balet. Tempat ini bukan cuma sekedar tempat seni, melainkan juga pusat pelatihan para pembunuh termasuk John Wick sendiri dan Eve, si tokoh utama di film Ballerina. Ruska Roma ini bertindak seperti keluarga atau ordo yang memberikan perlindungan dan identitas baru bagi anak-anak yatim atau anak jalanan. Tapi dengan harga mereka harus mengabdi dan menjadi bagian dari dunia kelam para pembunuh. Jadi Ruska Roma adalah bagian penting dari fondasi masa lalu John Wick dan karakter-karakter spin-off seperti Eve. Film ini menceritakan tentang Eve yang kehilangan ayahnya, Javier, karena sang Chancellor, pemimpin sekte pembunuh sekaligus kakeknya Ella, ia memerintahkan pembunuhan itu. Ternyata sang ayah, Javier, memang menculik Eve dari kelompok tersebut agar ia memiliki kehidupan normal. Tapi hal itu bikin sang Chancellor murka. Dia lantas menyergap mereka, menusuk Javier hingga sekarat, dan memicu seluruh konflik balas dendam Eve yang ada di Ballerina. Ella sendiri adalah cucu sang Chancellor, anak dari Daniel Pine yang diperankan Norman Reedus, si ayah Ella yang juga anggota sekte itu. Ketika Eve menyusup ke desa sekte di Holstead, dia bertemu Daniel dan menyelamatkan Ella dari kalangan kultus. Ini bikin hubungan kompleks. Sementara Ella punya ikatan darah sama antagonis utama, Eve membawa misi balas dendamnya yang justru bisa membahayakan keluarga tersebut. Sedangkan Lena, kakak Eve, terpisah karena Javier meninggalkannya di tengah kekacauan agar bisa membawa Eve ke tempat yang lebih aman. Karena itu, Lena tetap tinggal dan dicuci otak dalam sekte ini, tumbuh dengan loyalitas penuh kepada Chancellor, sedangkan Eve tumbuh di bawah pengawasan Ruska Roma. Saat mereka akhirnya bertemu, Lena justru jadi lawan karena blind loyal pada sekte dan dilihat sebagai ancaman oleh Chancellor. Hingga akhirnya, ia dibunuh di depan Eve. Waktu nonton film ini, jujur Minsource belum pernah nonton John Wick pertama sampai keempat sebelumnya. Jadi agak sedikit gak nyambung dan bingung pas awal-awal. Ada beberapa adegan yang kayaknya penting banget, tapi terasa tiba-tiba aja muncul tanpa penjelasan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih film ini ditonton tanpa harus ngerti dunia John Wick? Jawabannya sih sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau mau lebih ngerti dan nikmatin ceritanya secara utuh, Minsource saranin mending nonton dulu deh John Wick ketiga. Karena ternyata dari situ dijelasin tentang latar belakang Ruska Roma, siapa the director yang ngelatih Eve, dan kenapa tempat itu penting banget di dunia John Wick. Buat Minsource pribadi, konflik di Ballerina ini tuh biasa aja. Plot balas dendamnya terlalu klasik, gak ada twist atau drama emosional yang bikin penonton ngerasa terhubung. Motif Eve buat balas dendam setelah ayahnya dibunuh memang masuk akal, tapi penyampaiannya datar, nggak bikin greget atau bikin kita peduli banget sama si Eve. Tapi satu hal yang patut diacungi jempol adalah bagian actionnya. Gila, keren banget sih koreografi berantemnya. Ana de Armas nggak cuma cantik tapi juga beneran total mainin adegan laga. Musuh-musuhnya pun nggak kelihatan dibuat lemah, semua kelihatan sama kuatnya dan bikin pertarungan jadi benar-benar seru. Minsource paling suka momen-momen waktu Eve berantem di pesta cuma pakai pistol, terus ditabrak mobil, lempar piring, sampai dia milih ambil bahan peledak di gudang senjata. Itu nunjukin insting karakternya kuat banget. Adegan klimaks yang lawan musuh pakai flamethrower tuh gokil parah, apinya beneran real, bukan CGI. Terus pas Eve ngelawan balik pakai selang hydrant, itu tuh ide yang liar banget. Kayak nggak kepikiran aja bisa muncul di film action. Dan emang sih kelihatan banget produksi film ini niat gila di bagian action. Kayak mereka pengen buktikan kalau spin-off dari dunia John Wick bisa tetap intens dan brutal tanpa harus pakai efek digital yang murahan. Minsource kasih skor 7,5 dari 10 karena film ini punya kualitas visual dan koreografi aksi yang sangat niat dan memanjakan mata. Ditambah, Ana de Armas tampil kuat sebagai karakter utama. Meski emosi ceritanya kurang dalam dan motifnya agak standar, tapi eksekusi adegan per adegannya tetap terasa memuaskan dan bikin penonton betah nonton sampai akhir. Film ini layak dinikmati apalagi buat yang suka aksi brutal dan sentuhan artistik yang beda. Itu dia pendapat Minsource soal film ini, sebuah spin-off yang visualnya gila, aksinya brutal, tapi ceritanya masih agak nanggung buat disebut masterpiece. Tapi tiap orang bisa punya pandangan yang beda-beda. Apalagi kalau kalian penggemar dunia John Wick atau malah baru kenal dari film ini. Gimana menurut kalian sources? Cerita balas dendam Eve cukup ngena atau terlalu biasa aja? Yuk ngobrol bareng di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ClickSource untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!